Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arguna Haja dengan 122370182. Di sini saya akan menjelaskan tentang estimasi sumber daya batubara dengan menggunakan metode polygon dan nearest point. Pertama, batubara. Batubara adalah sumber daya alam yang sangat berperan penting dalam sektor industri dan sumber energi listrik. Batubara merupakan sumber daya alam yang tidak dapat terbarukan, sehingga dalam proses kegiatan pertambangan dengan komunitas batubara memerlukan perencanaan yang benar dengan memperhitungkan tingkat keekonomisan dan efisiensi. Salah satunya dengan pengelolaan estimasi sumber daya batubara. Estimasi sumber daya merupakan kegiatan dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak jumlah cadangan mineral yang terdapat di suatu wilayah dengan mengidentifikasikan serta mengalokasikan sumber daya secara efisien. Dalam industri pertambangan, kegiatan estimasi menjadi faktor utama yang sangat penting dilakukan karena mampu memberikan informasi yang sangat penting. Namun untuk mencapai kesuksesan dalam estimasi sumber daya alam, memerlukan teknologi dan pemahaman secara mendalam terhadap struktur geologi serta distribusi persebaran di suatu area yang akan diamati. Selanjutnya, Adapun dengan sumber daya merupakan bagian dari pengendapan bahan galian yang diharapkan dapat dimanfaatkan. Sumber daya ini dapat berupa cadangan memiliki perkiraan tertentu. Sumber daya mineral merupakan bahan galian yang terdapat di permukaan atau di bawah bumi yang telah dieksplorasi namun belum diketahui apakah layak atau tidak dan berpotensi untuk diekstraksi dengan tingkat keberhasilan belum didapatkan. Sumber daya diklasifikasikan dengan 3 hal. Yang pertama ada sumber daya terekah. Sumber daya terekah merupakan tonnase dan kadar estimasi dari bukti geologi dan sampel terbatas, namun kemenusan kadar atau kualitas belum teruji. Yang kedua ada sumber daya tertunjuk. Sumber daya tertunjuk, sumber daya yang kuantitas, kadar, dan karakter fisik diestimasi dengan keyakinan cukup berdasarkan eksplorasi, sampel, dan pengujian detail. Yang ketiga ada sumber daya terukur. Sumber daya terukur merupakan kuantitas, kadar, dan karakteristik fisik diestimasi dengan keyakinan tinggi untuk perencanaan tambang dan evaluasi kelayakan ekonomi. Selanjutnya ada cadangan. Cadangan atau reserve merupakan jumlah kuantitas yang terhitung dari biji yang ekonomis untuk ditambang berdasarkan segi teknologi dan kondisi ekonomi serta aspek lingkungan. Cadangan merujuk pada bagian dari sumber daya mineral yang telah terukur dan dapat ditambang secara ekonomis dan dengan teknologi yang ada saat ini. Cadangan terbagi dua. Yang pertama adalah cadangan terkira. Cadangan terkira merupakan cadangan dengan tingkat keyakinan yang lebih rendah dibandingkan cadangan terbukti berdasarkan data geologi yang cukup, namun tidak komprehensif cadangan terbukti. Yang kedua ada cadangan terbukti. Cadangan terbukti merupakan cadangan yang telah terkonfirmasi melalui eksplorasi rinci dengan tingkat keyakinan tinggi dan cadangan ini dapat ditambang secara ekonomis. Selanjutnya ada metode poligon. Metode poligon adalah salah satu cara penentuan posisi horizontal banyak titik di mana titik satu dengan lainnya dihubungkan satu sama lain dengan pengukuran sudut dan jarak sehingga membentuk rangkaian titik atau poligon. Pertama, dengan poligon ini ya ada variabel pengaruh, kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, variabel pengaruh yang pertama ada luas blok atau poligon yang akan dihitung. Yang kedua ada ketebalan endapan batuan pada lubang bor yang terletak pada blok yang akan dihitung cadangan endapan batubara. Yang ketiga ada SG, spesifik gravity batubara yang terletak pada blok yang akan dihitung. Selanjutnya ada kelebihan. Kelebihan metode poligon ini, yang pertama, kemampuan perhitungan dalam waktu singkat. Yang kedua, cocok untuk kondisi yang relatif seragam. Yang ketiga, hasil akurat terutama ketika ketebalan batubara bersifat konsisten. Terus selanjutnya ada kekurangan. Kekurangan pertama yaitu kurang tepat untuk kondisi yang bervariasi dalam endapan. Selanjutnya ada metode nearest point. Metode nearest point merupakan salah satu metode estimasi yang dilakukan dengan cara memperhitungkan nilai pada suatu blok yang didasari oleh nilai titik paling dekat dari blok. Penerapan metode ini umumnya lebih sesuai dengan endapan yang relatif homogen dan memiliki geometri sederhana. Prinsip metode nearest point estimasi sumber daya. Yang pertama, pengumpulan data titik bor, ketebalan dan kualitas dimasukkan ke software. Yang kedua, pembagian dan menghubungkan wilayah. Wilayah eksplorasi dibagi menjadi grid atau blok dan dihubungkan berdasarkan data terdekat. Yang terakhir ada volume berdasarkan luas blok, ketebalan lapisan dan densitas. Data yang digunakan pada kali ini adalah
pada pada proses perhitungan sumber daya menggunakan metode polygon dan nilai point. Data yang digunakan dapat diolah menggunakan Excel dan software ArcGIS. Selanjutnya ada hasil perhitungan yang digunakan, yang luas volume tonase yang kita buat dengan menggunakan Excel. Selanjutnya ada persebaran data bore yang kita menggunakan software. Lalu ada peta metode nurse point yang dimana ada nilai calorie value, nilai inherent common moisture, nilai fixed carbon, dan nilai volatimeter. Terus ada nilai relative density, nilai total sulfur, nilai thickness, dan nilai as. Selanjutnya peta metode polygon. Peta polygon terdiri beberapa nilai. Yang pertama nilai calorie value, nilai inherent moisture, nilai fixed carbon, nilai volatimeter. Selanjutnya nilai relative density, nilai total sulfur, nilai thickness, dan nilai as. Lalu ada pernyataan sumber daya pada metode nurse dan nurse point dan metode polygon, di mana di sini ada data, ada grafik yang dimana tonase metode nurse point ada yang terukur, tereka, dan tertunjuk. Tonase metode polygon juga pun sama, ada yang terukur, tereka, dan tertunjuk. Dari dua metode tersebut kita dapat mendapatkan kesimpulan bahwa yang pertama metode nurse point membantu dalam menggambarkan pola distribusi kualitas batubara dengan memanfaatkan data lubang bor. Pengelompokan data berdasarkan parameter dapat mengidentifikasi zona potensial persebaran kualitas batubara. Metode polygon membantu dalam menghitung luas, volume, atau tonase sumber daya berdasarkan data lubang bor. Yang kedua, pada peta dari kedua metode nurse point dan metode polygon memberikan gambaran visual yang detail dan akurat mengenai distribusi kualitas batubara dalam wilayah tertentu yang dapat digunakan dalam upaya estimasi sumber daya. Hasil total metode nurse point yaitu luas adalah 2.820,27,06 meter kubik meter persegi. Total volume adalah 14.877.411,97 meter kubik, dan total tonasenya adalah 19.598,70,4,60 ton. Sedangkan untuk metode polygon yaitu luas adalah 2.238,622,746 meter persegi. Lalu selanjutnya ada total volume adalah 14.644.807,44 meter kubik. Total tonase adalah 19.267,058,7 ton. Sekian, terima kasih. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.